Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dandi di Chart Story with MMD. Saya sudah tulis ada banyak artikel ya, ada banyak artikel charted by MMD di website saya mmdcharts.com. Nanti boleh dibaca ya untuk lebih lengkap lagi. Tapi di video ini saya ingin ya bantu bacain lah ya, sekaligus jelasin beberapa artikel yang saya tulis. Ada satu tentang riset summary, satu lagi tentang tematik technical, ada 3 sih tematik technical yang kayaknya menarik buat dibahas gitu. Oke, kita bahas guys. Yang pertama adalah sektor properti. Ini baru aja saya tulis. Jadi ini mulai ada potensi uptrend, walaupun ada beberapa pergerakan yang mesti diawalin ya untuk uptrend, yaitu breakout resistant lah ya yang pasti. Tapi masih ada juga ancaman buat underperform nih. Jadi walaupun dia uptrend, nah potensi underperformnya perlu diwaspadain ya. Jadi yang pertama adalah saya buat sektor properti, saya buat indeksnya, indeks khusus sektor properti, khususnya residensial. Jadi saham-saham residensial kayak BSDE, Ciputra, Pakuwon sama Summarecon itu saya buat indeksnya menggunakan price weighted average. Jadilah seperti ini. Jadi terlihat di sini ada resisten dari downtrend line. Nah, si residential index lagi menguji resistennya nih. Jadi saya sih expect dia bakal breakout. Nah, kalau dia breakout, dia berpotensi naik menuju resisten berikutnya di mana di sekitar 3.500. Dan ini merupakan bagian dari percobaan residential index untuk uptrend gitu ya. Nah, akan tetapi saya buat residential index ini dengan compare dengan ISG. Jadi ini adalah sebuah rasio chart antara residential index dengan ISG. Apabila chartnya turun, nah residential index berpotensi underperform ISG. Nah, ini bentuknya underperform nih. Ya, jadi residential index sudah sangat lama sekali underperform ya. Sejak 2019. Oke. Mungkin 2019 awal dia sempat outperform, tapi setelah itu dia underperform terus. Kenapa? Karena chartnya downtrend. Nah, di sini dalam jangka pendek saya sih mau lihat ada potensi grafik ini naik ya. Grafik ini naik menuju ini EMA 200-nya di 470. Jadi artinya apa? Dalam jangka pendek, residential index atau saham-saham residential itu berpotensi outperform ISG. Nah, ini merupakan kesempatan yang perlu diperhatikan. Residential index akan berada dalam outperform trend apabila dia berhasil breakout EMA 200. Tapi itu ya some other time lah. Nanti kita lihat lagi. Oke. Nah, ini adalah saham-sahamnya. Jadi ini saham-saham residential index, ada Ciputra, di mana di sini Ciputra sudah bagus ya, breakout 900. Jadi apa? Jadi bottoming di sini ini ya sudah berhasil nih gitu kan. CTRA berpotensi menuju 1000 sampai 1050 dalam waktu dekat. Nah, uptrend jangka menengah jangka panjang bakal dimulai setelah berhasil breakout 1050. Jadi kita perhatikan lagi nanti ya. Lalu yang berikutnya adalah Pawon. Nah, Pakuwon saya sih melihatnya ini sideways ya, sideways jangka panjang dari tahun lalu ya, dari 2021. Dalam jangka pendek Pakuwon berpotensi ke 600, tapi ada resisten yang perlu di breakout nih, 480 sama 520. Lalu ada berikutnya ada Summarecon. Nah, Summarecon lagi di resisten nih. Dia lagi menguji resisten yang penting. Ada 2 resisten yaitu 650 yang merupakan significant level dari 2019. Lalu 650 ini juga merupakan downtrend line ya. Downtrend line dari sejak 2021 fourth quartal 2021, mungkin sekitar bulan Novemberan ya. Jadi begitu dia breakout 650, Summarecon harusnya dengan gampang ke 750, tapi ini akan menguji 820 yang merupakan lower high. Nah, begitu breakout 820 inilah Summarecon berhasil uptrend ya. Nah, ini ada beberapa saham residensial yang berpotensi outperform sektornya. Jadi dari 4 saham residensial itu saya pilih lagi mana yang paling bagus. Nah, Ciputra saya banding rasio chart antara Ciputra dengan residential index. Ini Ciputra uptrend, BSDE sideways,
Pawon lumayan uptrend. Nah, Sumarekon yang downtrend. Jadi di sini indikasinya adalah Ciputra yang paling outperform residential index, yang paling pilihan utama. Pilihan kedua Pawon, pilihan ketiga BSD, nah pilihan keempat Sumarekon. Oke. Nah, selain properti saya juga tulis beberapa research summary yang saya pikir menarik, yang saya baca 2 hari terakhir, yaitu ada MAP aktif, ada Kalbe dan BSDE. Oke. Nah, untuk yang MAPA ini dari CC, dari Mandiri Sekuritas. Ini terutama tentang result ya. Tentang result first half-nya si MAPA yang lumayan bagus, atau malah bagus banget lah kali ya, karena above konsensus gitu ya. Dan lumayan gitu kan. Ini saya pikir thanks to second quartal yang ada lebaran dan kebetulan banyak THR. Jadi kinerja bagus buat MAPA, dan surprisingly sahamnya juga bagus. Sahamnya menarik gitu ya. Kenapa? Karena sideways MAPA dari tahun 2020 ya kan, ini mungkin berpotensi segera berakhir dengan MAPA naik melewati 3.300 sampai 3.500. Jadi begitu dia breakout 3.500, MAPA ini berpotensi uptrend ke 5.000. Nah, Kalbe, nah ini yang mungkin agak capek ya Kalbe, tapi ya overall memang situasinya kurang bagus buat Kalbe, apalagi memang di tengah pandemi COVID yang mulai mereda gitu kan. Tapi somehow CC melihatnya ada potensi menarik untuk jangka panjang, terutama dari bisnis biosimilar atau obat cancer ya. Lagi pula juga Kalbe banyak R&D yang pasti diharapkan dapat mengeluarkan produk baru yang bisa meningkatkan penjualannya gitu kan. Nah, itu ada harapan lah buat Kalbe. Nah, technically speaking, Kalbe sebenarnya juga nggak downtrend sih, ya kan. Jadi ketika dia breakdown 1670-an, ini menurut saya ini cuma memperlama potensi Kalbe untuk uptrend. Jadi sekarang ini Kalbe at best adalah dia membentuk sideways, yang sideways ini kecenderungannya sebagai rectangle. Jadi ada indikasi bullish continuation juga sih di rectangle. Cuma ya mungkin dalam jangka pendek Kalbe bakal turun ke 1.500 dan dia bakal rentangnya di 1.500 sampai 1730-an. Nanti berikutnya dia breakout 1730 inilah yang dia bisa mengawali uptrend atau melanjutkan uptrend ya, karena dia sudah uptrend dari Agustus. Uptrendnya kemana? Ke ya 2000-an lah, ke 1960. Lalu yang berikutnya ini BSDE, ini menyambung sama report yang properti tadi. Jadi BSDE ini juga kinerjanya lumayan bagus, sangat bagus lah mungkin ya. Beberapa segmen bisnis BSDE ini emang bagus sih. Ini antara sektor yang mulai bagus atau eksekusi BSDE yang bagus. Saya pikir dua-duanya. Nah, untuk sahamnya BSDE saya melihat sudah mulai berhasil nih. Sudah mulai berhasil bottoming. Jadi sekarang BSDE tinggal nunggu naik ke 1050 ya. 1050 sampai 1100 lah. Nah, begitu breakout 1100 inilah BSD akan mengawali uptrend. Kenapa? Karena 1100 ini dia downtrend line dari sejak tahun 2021. Oke, nah ada lagi beberapa tema teknikal yang saya pikir menarik untuk di-sharing. Yang pertama adalah how low can you go ya untuk Gudang Garam dan Sido. Jadi Gudang Garam mungkin di kawan-kawan sudah banyak yang bilang bahwa sektor sigaret itu sudah mulai masuk sunset. Nah, ini Gudang Garam mau kemana di bottomnya gitu kan. Sekarang ini Gudang Garam ada di resisten 25.200-an, tapi kelihatannya ini bakal jadi ya ini cuman flat sementara lah. Gudang Garam mungkin berpotensi turun lagi, jebol 25.000, breakout 25.000, ini bisa menuju ke 20.000-an. Lalu yang Sido, nah mungkin teman-teman yang lagi perhatiin, breakoutnya emang serem sih. Dia breakout 860, ini kayak semacam downtrend channel gitu ya. Jadi begitu udah breakout 860, support dari downtrend channel, ini dia bisa turun lagi ke 710. Mungkin memang area 650 sampai 710 ini area support yang kuat. Jadi saya sih expect Sido bakal membentuk bottoming, tapi ya bisa juga dia bisa turun lagi ke bawah 700-an gitu ya. Tapi at least
ini mungkin sudah bottoming ya, bottoming, dan dia bakal takes time untuk bisa naik lagi ke 1000 sampai 1070-an. Jadi perlu sabar. Nah, yang tematik berikutnya adalah 3 saham yang breakout EMA 200. Jadi pada tanggal 8 kemarin saya deteksi ada 3 saham yang mau breakout EMA 200-nya. Artinya apa? Ini ada indikasi potensi untuk jangka panjang. Kenapa? Karena EMA 200 adalah indikasi EMA jangka panjang. Mayora, lalu ada Cepin, dan ada MDKA. MDKA yang paling keren mungkin ya, bisa ngelewatinnya cukup bagus. Nah, dari chartnya untuk MDKA sendiri ini lagi naik, cuma naiknya bisa jadi sebagai technical rebound, apalagi kalau dia nggak bisa 4600 breakout gitu ya. Nah, begitu dia technical rebound aja, dia harusnya nggak bisa breakout 4600, dan dia berarti masih turun lagi, bisa turun lagi ke 3200 sampai 3300. Nah, kalau dia breakout 4600, nah dia bisa naik nih ke 58, melanjutkan uptrend, minimal ke 58. Saya sih prediksi dia bisa bakal breakout ya, tapi ya kita lihat dalam waktu dekat lah, 2-3 minggu lagi. Lalu yang berikutnya adalah Mayora. Mayora juga ini saya pikir dia sudah hampir menyelesaikan bullish reversal pattern-nya. Jadi Mayora tinggal naik ke resisten 2200. Nah, ini adalah indikasinya nih. Jadi dalam jangka pendek harusnya Mayora bisa menguji resisten di 2200-an. Begitu breakout, nah Mayora ini bisa mengawali uptrend ke 3000-an dia. Yang terakhir ada Cepin. Nah, Cepin ini saya sih sangat yakin dari sejak Juli Cepin membentuk bullish continuation untuk targetnya sih 7.200 ya setelah breakout 6.000-an. Tapi di sini juga saya pikir ini merupakan suatu proses breakout Cepin, breakout dari downtrend line sejak April 2021. Jadi memang ya Cepin ini bakal uptrend lah. Ya, indikasinya bakal uptrend ke 7.200. Oke, masih banyak artikel-artikel dicatat by MMD yang saya tulis di mmdcharts.com. Silakan kunjungi website-nya untuk ya sekedar mencari ide trading lah based on technical atau sentimen fundamental gitu. Oke, semoga bermanfaat dan salam cuan.